Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Pembantu Direktur 3 yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Bambang Suryanto SPD MPD. Yang terhormat dosen pembina kemahasiswaan Rispol yaitu Bapak Muhammad Muzaki STMT. Yang saya hormati Presiden BEM Mas David Orlando. Yang saya hormati Ketua Umum Rispol yaitu Mas Aldi Alanta Kusuma. Saya hormati Kabid Mentoring Mas Rashid Renaldi dan juga Ketua Pelaksana Mas Ilham Okta Alpriansyah serta para panitia kegiatan pada hari ini yaitu Opening Mentoring 2021-2022 dan juga segenap yang hadir di majelis ini di Masjid An-Nur, Masjid Raya An-Nur Politeknik Negeri Malang, dan tak lupa semua peserta yaitu para mahasiswa-mahasiswi baru yang muslim yang mengikuti program ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah, inayah dan taufiknya sehingga kita bisa berada di majelis ini baik secara langsung ataupun secara virtual. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi satu simbol kelak kita dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada bulan ini, di bulan Rabiul Awal ini beliau dilahirkan, dan sudah sewajarnya kita sebagai umat Rasulullah bergembira dan bersyukur karena tidak ada nikmat yang paling besar melebihi nikmat iman dan Islam yang dianugerahkan oleh Allah. Karena dengan kehadiran beliau diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah, kita jadi tahu mana jalan kebenaran dan mana jalan yang batil. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, para adik-adik semuanya, mahasiswa-mahasiswi peserta Opening Mentoring 2021-2022. Saya ini kalau diberi waktu lalu diberi tempat duduk yang enak, lalu sudah tersedia minuman begini, ini biasanya kuat lama. Cuman tadi saya tanya ketua pelaksana, katanya diberi waktu 45 menit ditambah tanya jawab 15 menit sehingga total 60 menit. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan nanti walaupun tidak lama tapi menjadi satu ilman nafi'an mubarakah, menjadi ilmu yang manfaat. Yang pertama yang saya sampaikan tentunya apresiasi kepada seluruh pimpinan yang ada di Politeknik Negeri ini. Kenapa kok harus diapresiasi? Karena ini kampus yang dalam tanda petik label negerinya itu tidak muncul, tapi betapa apa yang ada di dalamnya termasuk programnya ini Islami, termasuk yang hari ini kita lakukan. Maka tidak semua kampus memfasilitasi yang model begini ini.
Maka tadi pembina sudah menyampaikan, Bapak Muzaki tadi, ini wajib menjadi kewajiban nanti terkait dengan SKKM. Kalau kalian tidak lulus ya, maka tidak bisa selesai ya. Maka saya ingin berangkat dari satu ayat di dalam Al-Quran. Di surat Al-A'raf Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasy syakirin. Apa terjemahnya ini? Qala ya Musa, Allah itu berfirman, Allah itu dawuh kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya Musa, wahai Musa, inni istafaituka 'alan nas. Sesungguhnya aku memilih kamu wahai Musa dibanding semua orang itu dengan dua hal. Nabi Musa itu dipilih Allah, diberi kelebihan dengan dua hal. Apa itu? Birisalati wa bikalami. Yaitu dengan risalahku dan dengan kalamku. Karena Nabi Musa alaihi salam oleh Allah diangkat sebagai nabi. Kan begitu. Lalu yang kedua, Nabi ini menyampaikan risalah. Yang kedua, Nabi Musa alaihi salam itu diberi kalam, yaitu Taurat, sekaligus Nabi Musa itu langsung diajak ngobrol dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Jangan dibayangkan bagaimana ngobrolnya. Ini sudah wilayah keimanan. Kalau ini kita kontekstualisasikan dalam kehidupan kita, mahasiswa-mahasiswi di Politeknik ini, berarti kalau Anda ingin terpilih, maka pegang dua hal ini. Risalah, panjenengan semua, kita semua ini bersyukur. Tadi sudah saya katakan di depan tadi, tidak ada nikmat yang lebih agung kecuali nikmat iman dan Islam. Baru berikutnya nikmat sehat dan seterusnya itu. Tapi keimanan itu menjadi satu nikmat yang luar biasa. Maka konteksnya kalau kita sudah beriman, panjenengan dan saya semuanya sudah muslim dan di KTP-nya itu agama Islam, maka pertama itu yang harus betul-betul kita syukuri. Karena Allah memilih kita. Paham ya? Lalu yang kedua, wabikalami. Kalau kita kontekstualisasikan, mahasiswa-mahasiswi yang masuk ke Politeknik ini kan dari unsur yang heterogen. Ada yang dari SMA negeri, ini yang banyak ini. Yang tidak pernah di pesantren, boleh jadi. Sehingga dulu pernah ngaji ketika SD TPQ, ada yang TPQ itu sudah lulus, sudah wisuda. Permasalahannya yang sering terjadi, merasa sudah wisuda, akhirnya sudah tidak pernah ngaji lagi. Padahal wisuda TPQ, wisuda Al-Quran, itu adalah satu starting point untuk memulai, bukan mengakhiri. Kalau tugas kuliah, sampean selesai kuliah, sarjana, selesai, tugas-tugas selesai, kecuali ngambil kuliah lagi, tinggal pengembangan keilmuannya, kan begitu. Tapi tugas sudah selesai, sudah wisuda, ini bedanya. Tapi kalau Quran itu justru start awal untuk bagaimana mendalami lebih lanjut. Karena membaca itu adalah tugas kita yang paling mendasar. Nanti saya akan menjelaskan ke sana. Saya ke sini dulu ini sebelum ke sana, karena memang ke sana itu harus ke sini dulu. Ya. Maka kita bersyukur kalau panjenengan diwajibkan wabikalami kok harus ikut mentoring ini, harus ikut pembinaan Al-Quran, ini harus kita syukuri. Jangan-jangan selama kita sekolah dari SD sampai SMA, mohon maaf, kita sudah jauh dari kitab suci kita. Mohon maaf, mungkin ada. Kenapa? Karena kita sibuk kursus bahasa Inggris, sibuk kursus fisika, kursus kimia dan ini. Padahal ini yang inti yang tidak boleh kita lupakan. Makanya lanjutan ayatnya itu fakhudh ma ataituka, kata Allah. Wahai Musa, fakhudh, maka ambillah, peganglah dengan kuat ma ataituka, apa yang telah aku anugerahkan kepadamu. Wa kum minasyakirin, dan jadilah termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi kalau saya masuk Poltek, jangan begini. Kenapa sih saya ini masuk Poltek ngambil jurusan teknik mesin? Kenapa kok ada opening mentoring? Kenapa kok ada ngajinya? Saya kan tidak daftar ngaji. Loh, justru disinilah yang harus fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Karena kata Imam Al-Ghazali,
Ilmu yang wajib, yang fardu ain itu diantaranya itu adalah ngaji Quran. Mohon maaf, ini tidak bisa diwakilkan. Tapi kalau Anda ngambil teknik mesin, lalu ada yang jurusan lain seperti teknologi hasil pertanian umpama dan lain-lain, ini sifatnya fardu kifayah. Kalau ada umat Islam yang sudah ngambil jurusan ini, maka yang lain tidak wajib. Tidak satu orang harus ngambil teknik mesin, teknik ini dan seterusnya. Enggak, teknik sipil enggak. Ambil salah satu. Tapi kalau ngaji, enggak bisa ditawar. Sama dengan ibaratnya begini, ada orang sibuk di teknik mesin umpama, lupa ngajinya, nanti ditanya malaikat, kamu kok enggak ngaji? Saya ini jurusannya teknik mesin. Itu podo ambek uang, kamu enggak sholat. Saya milih sholat jenazah saja, kan enggak bisa. Karena sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah, yang fardu ain itu sholat fardu. Sholat maktubah yang 5 waktu itu. Jadi ini menjadi penting. Jadi jangan merasa menyesal, tapi justru syukurilah karena lembaga ini punya kepedulian terhadap Anda semuanya. Ini starting point, karena kalau dari sini Anda akan cinta dan akan semangat. Kalau orang semangat itu ngajinya cepat lancar, cepat bisa, gitu loh. Pertanyaan berikutnya yang harus kita sampaikan di forum ini adalah, mengapa kok kita ini harus belajar Al-Quran? Surat Al-Hasyr ayat 21 Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Terjemahnya, lau anzalna hadzal Qur'an, seandainya kami menurunkan Al-Qur'an ini ala jabalin, di atas sebuah gunung, apa yang terjadi? La ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a, pasti engkau akan melihat gunung itu khashi'an mutasaddi'a, dia tertunduk, dia hancur. Kenapa? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah, karena keagungan kalamnya yaitu Al-Qur'an. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas, itulah perumpamaan yang kami berikan kepada manusia agar mereka la'allahum yatafakkarun, agar mereka senantiasa berpikir. Salah seorang mufassir namanya Abu Hayyan Al-Andalusi. Abu Hayyan Al-Andalusi itu orang Spanyol, bukan orang Arab. Itu punya satu kitab tafsir judulnya Al-Bahrul Muhit. Beliau menjelaskan ayat ini, sajanya ayat ini sindiran. Sindiran ke siapa? Ya ke kita manusia. Allah memberi gambaran gunung saja yang materialnya gunung itu keras, itu kalau diturunkan kepadanya Al-Quran, gunung ini akan tertunduk dan dia hancur. Kata Abu Hayyan Al-Andalusi, lah kok ono menungso manusia yang hatinya itu lebih keras dari gunung, ini kan sak nemen-nemennya orang. Makanya secara logika berarti ini manusia itu kalau sudah disuguhi Al-Quran, maka seharusnya hatinya bisa tunduk. Kalau ada yang masih keras, ini berarti hatinya sudah terkunci. Au asyaddu qaswah, sudah membatu. Na'udzubillah. Nah, dari sini maka saya akan tarik pada di dalam surah Yunus ayat 57-58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah. Mau'izah itu nasihat-nasihat yang baik. Kenapa Al-Quran disebut mau'izah? Karena isinya itu pasti ngajak baik. Simpelnya begini, manusia itu grand design dari makhluk. Semua makhluk, Allah itu menciptakan makhluk karena siwallah, ma siwallah itu makhluk. Yang paling sempurna itu manusia. Tapi untuk menuju penyempurnaan harus ada usaha dari yang bersangkutan. Karena kalau tidak, dia akan jatuh pada tsumma radadnahu asfala safili. Manusia karena sudah di grand design oleh Allah, maka Allah ini ingin manusia itu selamat. Ingin manusia itu tidak mengalami kerusakan, maka produk yang namanya manusia ini disertai dengan user guide,
untuk buku petunjuknya ini. Kita ini kalau beli alat elektronik, gadget, gawai. Gadget itu bahasa Indonesia gawai ya. Kenapa kok disebut gawai? Saya pernah angen-angen otak-atik matuk itu, karena gawai itu gadget itu nggak ada penggawaian. Sama enak-enak ngaji, ada WA masuk atau ada update status, selalu ada yang komen. Begitu buka, samain komen, akhirnya ngajinya lupa. Sehingga ini golek gawaian nih. Makanya kalau samain lagi ngaji, lagi belajar nggarap tugas, jauhkan dari gadget, dari gawai. Karena mesti penggawaian yang lainnya keter. Kembali ke gawai nih, golek gawaian. Ini yang Jawa mungkin paham dengan keter. Kalau yang tidak Jawa mungkin nanti bisa diberi penjelasan oleh temannya. Kalau kita beli gadget, beli HP, beli televisi, itu kalau produk ini di launching, keluar dari pabrik, mesti disertai dengan buku petunjuk. HP itu ada tulisannya, HP itu semahal apapun, itu kalau dicuci, direndam di air selama 5 menit saja, buyar sudah. Paling HP yang mahal pun, ada Samsung tipe berapa itu, mohon maaf saya sebut merek, karena tidak boleh seharusnya ya. Itu aja kalau kepercikan air mungkin masih bisa tahan, tapi kalau direndam, saya belum tahu ada HP yang mampu untuk direndam air, apalagi dicampur air sabun. Apa yang terjadi? Wassalam. Berarti HP itu tidak boleh kena air. Manusia juga begitu. Manusia itu kalau ingin selamat, ada aturannya. Lakukan ini, jauhi ini, kan begitu. Wala taqrabuz zina, tidak boleh mendekati zina, berarti harus dijauhi. Kenapa? Karena ini didekati berbahaya. Sehingga nanti level kerusakannya itu bisa macam-macam. HP tadi antara kepercikan dengan direndam, itu level tingkat korosi di dalamnya itu berbeda. Manusia juga sama. Dosa besar yang dilanggar, maka tingkat keparahannya cukup parah, sehingga harus dimulai dari tubu ilallahi taubatan nasuha, kan begitu. Nek pingin selamat, maka ikuti buku petunjuk. Buku petunjuk itu Al-Quran. Itulah yang disebut qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Al-Quran menjadi syifa lima fis sudur, terhadap penyakit-penyakit yang ada dalam dada, penyakit hati. Orang dulu sebelum turunnya Al-Quran ada kesyirikan, maka turun Al-Quran, maka mengesahkan Allah, membersihkan Allah dari segala sesuatu, sehingga disinilah syirik dihilangkan. Bukan begitu? Manusia orang yang beriman yang baik, maka hatinya harus bersih, nggak gampang mangkelan, nggak gampang iri dengki, punya semangat hiroh yang baik untuk menuntut ilmu. Itu Al-Quran, syifa'ul lima fis sudur. Kalau kita ini masih gampang galau, berarti Al-Quran belum bisa menjadi syifa. Yang salah siapa? Jangan salahkan Qurannya. Pilihannya boleh jadi dosisnya yang tidak kita minum tidak tepat. Obat itu semahal apapun, kalau tidak kita konsumsi, tidak kita makan, tidak kita minum obat itu, ya gimana? Secara sunnatullah ya sulit untuk sembuh. Walaupun Allah bisa saja menyembuhkan, tapi kan Allah menetapkan sunnatullah gitu loh. Wa syifa'ul lima fis sudur wa hudan, dan juga sebagai petunjuk. Wa rahmatul lil mu'minin, ini sebagai rahmat bagi orang beriman. Pustalah. Pokoknya sampean serius mempelajari Al-Quran, mulai dari membacanya, memahami isi kandungannya, melaksanakannya, insya Allah salamah fiddin wa dunya hatta al-akhirah. Ini yang penting ini. Saya kira di dunia yang golek apa gak golek selamat. Lu kan begitu. Saya kembali ke ayat tadi. Lanjutannya, ayat 59. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, ini Allah memerintah kepada Rasulullah. Bifadlillahi wa birahmatihi. Allah menurunkan Al-Quran itu karena didasari fadl, ya, anugerah yang luar biasa dari Allah, wa birahmatihi, dan rahmat Allah yang demikian luas kepada kita manusia, maka kita ini harusnya bergembira dengan turunnya Al-Quran. Kalau kita baca buku-buku tentang bagaimana peradaban di dunia ini, maka mohon maaf, jauh sebelum dunia barat mengalami kemajuan, dunia Islam sudah mengalami peradaban yang maju. Dimulai dari mana? Motivasinya, inspirasinya dari Al-Quranul Karim.
Maka para ilmuwan-ilmuwan kita, Ibnu Khaldun yang ahli bidang sosiologi, Ibnu Sina yang ahli di bidang fonologi, bidang kedokteran dan juga yang lain, belum Al-Khwarizmi yang ahli di bidang matematika dan seterusnya, banyak sekali. Itu dimulai keilmuannya dari Al-Quran yang dasarnya adalah bacaannya sudah tuntas, bahkan bukan hanya bacaannya tapi hafalan sudah tuntas, paham isi kandungannya, baru belajar ilmu-ilmu yang lain. Ini yang kita harapkan, gitu loh. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Bagaimana cara kita bergembira dan bersyukur terhadap turunnya Al-Qur'an ini? Rasul bersabda, "Inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum." Sesungguhnya Al-Qur'an ini itu adalah hidangan Allah, hidangan Allah di muka bumi ini. Jadi Al-Quran itu hidangan. Kalau saya boleh menganalogikan, membuat suatu gambaran, di hadapan kalian sudah ada hidangan berupa Al-Quran, tinggal mau apa enggak ngambil, porsinya berapa banyak tergantung kita. Kita diundang di acara resepsi pernikahan, saudara kita, teman kita, kolega kita, masuk sebuah ruangan, hidangannya macam-macam. Kalau sampean hanya datang duduk diam, tidak mau bergerak untuk mengambil hidangan itu, kira-kira apa yang terjadi? Masih lapar apa enggak? Lapar. Maka disitulah Rasul menyampaikan, ta'allamu fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Maka kita diperintah untuk mengambil hidangan itu, mempelajari sesuai kemampuan kita. Artinya kemampuan itu apa? Jangan dianggap kemampuan itu saya ngajinya segini ya wes lah saya sudah segini. Jangan, mastata'tum itu harus ada usaha yang luar biasa. Ini penting sekali. Karena Al-Qur'an itu adalah ma'dubatullah fil ard. Inilah sebabnya kalau kita runtut turunnya Al-Qur'an, ya. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan. Di Al-Furqan itu di awal juz 19 ada ayat, wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Ayat ini bicara mengenai komentar orang-orang kafir ketika proses turunnya Al-Qur'an. Al-Quran itu, kalau di dalam ulumul Quran, itu turunnya ada 2 tahap. Saya langsung ke tahap yang kedua, itu dari sama'id dunya. Ini disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, berdasarkan riwayat dari Rasulullah. Al-Quran itu turun, yang fase berikutnya, fase setelah dari Lauh Mahfud ke sama'id dunya, yang turun secara sekaligus, baru kemudian dari Baitul Izzah fi sama'id dunya diturunkan kepada Rasulullah, itu berangsur-angsur. Butuh waktu 22 tahun lebih. 13 tahun periode Makkah, 10 tahun periode Madinah. Ada yang membulatkan menjadi 23 tahun. Tapi para ulama menyatakan itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tapi gampangannya 23 tahun lah, dibulatkan begitu. Proses inilah yang namanya proses tanzil. Karena proses turunnya Al-Quran itu dalam makna turun bermakna i'lam. Ini yang perlu saya sampaikan. Ini kita masuk sedikit, paling enggak kita tahu dasar ulumul Quran lah. Jadi proses turunnya Al-Quran, kalau kita memahami turun secara hakiki, jangan diterapkan pada makna turunnya Al-Quran. Ini beda. Saya yang sedang berada di masjid, kalau saya turun dari masjid, berarti saya tidak lagi di posisi saya karena sudah turun ke sana. Maka disinilah para ulama ulumul Quran itu menjelaskan turunnya Al-Quran itu maknanya i'lam. I'lam itu apa? A'lama yu'limu i'laman, yaitu pemberitahuan. Allah memberitahukan Al-Quran yang asalnya kalam nafsi menjadi kalam lafzi. Al-Quran ketika turun secara serentak itu menggunakan anzala. Maka ada ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Kenapa ini saya sampaikan? Ini untuk mengantarkan agar kita yakin bahwa Al-Quran ini bukan bacaan yang main-main. Ini kalamullah. Pertama, ketika turun proses anzala itu, kita sudah hafal semua ayatnya dalam surah Al-Qadr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaika itu jamak dari malak. Malaika berarti jumlahnya banyak. Warruh, malaikat Jibril. Jadi proses turunnya itu dikawal oleh banyak perangkat malaikat. Sesuatu yang mulia itu indikatornya yang pertama dia dikawal oleh banyak hal. Saya sering memberikan contoh, presiden yang datang ke Politeknik umpama, maka gubernur itu ikut ngawal, bupati ikut, wali kota ikut. Nanti satuan komandan pasukan pengaman presidennya itu belum, nanti pas pampresnya iya sekian lapis, lalu belum lagi nanti ditambah dari kepolisian, dari TNI, itu berapa SSK, satuan setingkat kompi. Karena ini presiden, simbol negara yang tinggi. Kalau yang datang gubernur, presiden tidak harus ikut, tapi bawahnya yang ikut, kan begitu. Nanti jumlah pengawalnya, jumlah yang menyiapkan tidak sebanyak kalau presiden yang datang. Jadi Al-Quran itu turunnya saja itu sudah dikawal luar biasa. Yang kedua, sesuatu yang mulia itu indikatornya, itu ngukurnya itu dari sesuatu yang terkecil. Saya kasih gambaran begini. Kalau saya panjenengan ini butuh pasir, kita datang ke toko bangunan, maka beli pasir itu hitungannya satu pickup. Satu pickup kecil tuh harganya 250.000 sampai 300.000, tergantung nanti ini pasir merah apa pasir dari Lumajang. Kalau Lumajang agak mahal. Kalau sampai datang ke toko bangunan, Pak beli pasir berapa? Saya butuhnya hanya satu cawuk. Itu yang jualan tuh susah ngasih harga. Sak cawuk, sampai gowong sak cawuk aja. Sehingga pasir itu baru bernilai atau berharga kalau dalam jumlah besar. Beda dengan emas. Sama datang ke toko emas, milih, ini berapa? Dihitung. Jatuhnya enggak sampai 1 gram. Sampai enggak bisa sampai terapkan seperti ke toko bangunan. Alah Pak, enggak sampai 1 gram baca kok diregani, saya bawa aja. Ini bisa masalah. Kenapa? Karena emas itu logam mulia. Maka logam mulia itu dihitung dari yang terkecil. 0,0 sekian saja itu ada harganya. Itulah Al-Quran. Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah yaitu Al-Quran, maka dia berhak mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu dikali lipatkan menjadi 10. Ini kan luar biasa ini. Lanjutannya, la aqulu alif lam mim. Kalau ada orang baca alif lam mim, kata Rasulullah, saya tidak mengatakan kalau ada orang baca alif lam mim itu dihitung cuma 1, tapi alif itu 1, lam 1, mim 1, kali 10, 30. Itu sudah 30 kebaikan. Berarti Al-Quran itu betul-betul sesuatu yang mulia. Maka kalau kita hidup tidak pernah ngaji, rugi. Jangan sampai. Selama hidup tidak bisa ngaji, rugi. Na'udzubillah. Makanya urgensi kegiatan ini luar biasa. Nah, saya lanjutkan ke ayat yang tadi. Orang kafir itu protes. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa kalau Muhammad itu adalah rasul, katanya utusan Allah, kenapa kok Al-Qur'an turunnya dicicil? Kenapa harus kredit, enggak cash saja? Diprotes sama orang kafir. Karena orang kafir ini yang enggak mau beriman itu selalu mencari celah, mencari kesalahan. Bagaimana cara menjatuhkan Muhammad dan juga agama Islam. Protesnya, laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa kau tidak turun sekaligus? Yang menarik di ayat ini menggunakan nuzila. Yang tadi saya katakan nazala yunazzilu tanzil. Tanzil itu kalau menggunakan nazala berarti ini yang dimaksud turun secara berangsur-angsur. Itulah yang disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran itu turun dibawa oleh Ar-Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril. Karena ayatnya ini qat'i, jelas dan pasti,
Maka semua definisi di buku-buku ulumul Quran menjelaskan definisi Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Karena ayatnya jelas. Ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Lah orang-orang kafir ini protes. Ternyata jawabannya apa? Ingat ya, kalau anzala turun sekaligus, kalau nazzala turunnya berkali-kali. Itulah berangsur-angsur. Jawaban Allah apa? Kadzalik. Ya memang begitu wahai Muhammad, sampaikan kepada orang kafir, linutsabbita bihi fuadak, agar kami bisa meneguhkan hatimu dengan turunnya Al-Qur'an yang berangsur-angsur dan berulang-ulang ini. Itu yang pertama tujuannya. Yang kedua, warattalnahu tartila, agar kami bisa membacakan Al-Qur'an itu dengan tartil yang serius, yang sungguh-sungguh. Ini kalau kita kontekstualisasikan, gampangannya begini. Kalau ada di antara kita, saya panjenengan, hati itu masih belum, Al-Quran belum bisa menjadi syifa, Al-Quran, hati kita masih sering galau, sering gundah gulana, berarti kita harus sering-sering menuzulkan Al-Quran dalam diri kita. Jangan-jangan kita jauh dari Al-Quran. Kalau Anda sudah bisa membaca Al-Quran, jangan-jangan selama ini lama tidak disopo kalamullahnya itu. Kadzalika linutsabbita bihi fuadan. Kalau hati Anda ingin kokoh, maka interaksi yang erat dengan kalamnya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ini penting. Para adik-adik mahasiswa dan juga para hadirin dan hadirat yang hadir di majelis ini, yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah, lalu apa dan bagaimana tugas kita, kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Yang pertama, yang paling mendasar, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina atainahumul kitab, yaitu orang-orang yang telah kami beri, kami anugerahkan kepada mereka kitab suci. Yatlunahu haqqa tilawatih, yang mereka ini senantiasa membaca kitab suci itu haqqa tilawatih, yaitu sampai pada tahap haqqut tilawah, yaitu bacaannya pas, bacaannya benar. Ini kewajiban pertama. Saya kira di kegiatan mentoring ini yang paling pertama harus ditekankan. Jangan dulu bicara mengenai pemahaman terhadap Al-Quran kalau bacanya saja masih belepotan. Karena kalau bacanya belepotan lalu dia menafsirkan dengan dirinya sendiri tanpa ada rujukan dari kitab-kitab tafsir yang muktabar, ini yang berbahaya. Karena pemahaman Al-Quran itu tidak cukup melalui terjemah. Terjemah itu hanya membantu kita mengetahui secara umum kandungan dari ayat itu, tapi belum bisa menjawab dan menggali hikmah dari ayat tersebut. Maka orang membaca Quran itu ada 3 kategori. Dicatat, ini nanti masuk di rangkuman. Diingat-ingat, ini penting. Kategori yang pertama, yang haqqa tilawati ini, itulah yang disebut dengan qori. Qori itu orang yang baca Quran. Qori yang muhsin ma'jur. Muhsin itu apa, Rek? Muhsin itu dia berbuat baik yang kemudian karena dia sudah berusaha dan bacaannya baik, maka dia makjur, dia berhak memperoleh pahala sesuai janji Allah dalam sabda Nabi tadi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Bagaimana untuk menjadi qari yang muhsin, yang makjur? Tidak ada lain kecuali belajar. Dan belajar Al-Quran tidak bisa simsalabim. Ustadz, saya ingin bisa baca Quran hanya dengan sistem 16 kali pertemuan. Tidak bisa. Karena Quran itu harus musyafahah, harus talaki, harus serius, dan harus dikontrol terus. Kenapa kok harus begitu? Karena untuk menjaga kemurnian Al-Quran, agar jangan sampai Quran itu mengalami tahrif, baik dari sisi isi kandungannya, apalagi dari sisi yang paling mendasar, dari sisi bacaannya. Makanya tidak ada satu bacaan pun, satu kitab suci pun di muka bumi ini kecuali Al-Quran yang bacaannya terjaga. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan, sanadnya sambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mohon maaf, tidak ada kitab suci di agama lain, tidak ada.
Tapi Al-Quran itu betul-betul dijamin oleh Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sehingga jangan salahkan kalau nanti tutor sampean mengingatkan a'udzu bukan karena tidak ada alif fathah tidak ada, hamzah fathah tidak ada, adanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Jadi jim itu udaranya jangan dikeluarkan, harus tertahan. Sehingga nanti kalau latihan jaji jubaj itu pilihannya ada lilin di depan kita. Kalau lilinnya masih mati karena tiupan, ada udara yang keluar, berarti masih kurang tepat. Jadi diatur sampai sedemikian rupa. Kenapa? Karena qori yang muhsin yang ma'jur itulah yang disebutkan dalam hadis. Rasulullah menyatakan, kata Rasulullah begini, Rek, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir terhadap Al-Quran mulai dari bacanya, maka dia mendapatkan predikat bersama para malaikat yang diutus oleh Allah, yang malaikat itu punya kedudukan yang mulia. Nah ini luar biasa ini. Maka kita berharap bisa sampai pada level ini. Jadi qori yang muhsin ma'jur. Muhsin artinya apa? Bacaannya bagus, dia berbuat baik terhadap Al-Quran. Dia ma'jur, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada qori namanya qori yang ma'dzur. Ma'dzur itu apa? Uzur. Uzur itu apa? Ada keterbatasan. Gimana menjadi qori yang ma'dzur? Ini level yang agak bawahnya dari qori yang muhsin ma'jur tadi. Ma'dzur itu apa? Dia sudah belajar tapi tetap sulit lisannya. Karena ada orang itu yang diuji oleh Allah, mungkin mengucapkan huruf dhad itu mengalami kesulitan, tapi dia sudah latihan. Bahkan mengucapkan lafaz Allah itu ada yang sulit. Allah, wangel ngono kok ono ngono iku. Padahal kalau kita lihat di dalam penelitian yang dilakukan oleh para pakar linguistik, dalam konteks ini ilmu aswat atau fonologi, sebenarnya semua orang itu sudah dianugerahi jihazun nutqi, alat ucap organ bicara itu yang sama. Hanya kadang-kadang, kenapa kok sulit? Ini kadang-kadang karena sudah keduluan yang lain, belajarnya sudah kasep, sudah dewasa baru belajar. Ini sulit, tapi sulit bukan berarti tidak bisa. Kalian jangan menyerah. Karena kalau kalian sudah belajar ngoyo serius, maka nanti kalau belum bisa, maka ngaji Quran itu masuk dalam kategori qori yang ma'dzur. Itulah yang dalam hadis disebutkan walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fi wa huwa 'alaihi syaqun falahu ajron. Anda masih berhak mendapatkan 2 pahala. Tidak dosa, karena qori'nya ma'dzur. Syaratnya harus sudah belajar. Lah yang tidak boleh itu kalau kategori yang ketiga. Itulah qori yang disebut dengan qori yang apa? Musik. Musik itu berbuat buruk, tidak baik terhadap Al-Quran. Kalau sudah musik maka athim, dia berdosa. Contohnya apa? Ada orang ngajinya asal-asalan, diajari tidak mau. Enggak wes, pokoknya saya begini aja ngaji saya. Diajak ikut mentoring, tidak mau. Merasa sudah paling benar, ini yang bahaya. Kenapa kau tidak boleh merasa paling benar? Karena Quran itu perintahnya adalah yatslunahu haqqa tilawati. Haqqa tilawati apa? Di Quran itu ada 3 yang menyebutkan ada haknya. Yang pertama haqqa tilawati, sehingga belajar Quran itu tidak ada pensiunnya. Sampai sudah bisa bacanya, teruskan menghafal ayat-ayat tertentu. Kalau bisa semuanya. Karena semakin banyak hafalan Al-Quran dalam rongga kita, maka kita semakin punya modal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hafalannya hanya juz amma, ya lumayan lah. Kalau hafalannya hanya kulhu, ya kulhu aile. Kesuwen, kata Yai Anwar Zahid kan begitu dulu, yang sempat populer dulu. Tapi lanjutkan. Nah, ada 3 yang hak. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Orang bertakwa menjadi orang baik, berprestasi, itu tidak ada pensiunnya. Sampai sudah tahajud, sudah qiyamul lail, sudah puasa, sudah ngajinya sregep. Jangan lalu kemudian hari ini saya tak leha-leha. Kenapa? Saya sudah jadi orang terlalu baik. Enggak bisa. Enggak boleh merasa orang menjadi paling baik, itu enggak boleh.
Karena ayatnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah, tingkatkanlah prestasi ibadah-ibadahmu itu sampai datang kepadamu kematian. Kalau sudah mati ya sudah. Nah, durung mati ya ojo mandek. Yang ketiga, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjuang di jalan Allah, kalau kita dalam konteks belajar di perguruan tinggi, maka berjuang itu harus, belajar itu harus haqqa jihadi. Jangan setengah-setengah. Nggak bisa hari ini sudah dapat A lalu merasa puas. Karena A boleh jadi A yang muncul di transkrip nilai itu karena kita ketebaan soal yang keluar di ujian yaitu. Padahal ada banyak hal lain yang dipelajari dalam satu mata kuliah itu yang boleh jadi kita belum paham. Sehingga jangan puas hanya dengan nilai A. Maka ayatnya wajahidu fillahi haqqa jihadi. Dan ini penting sekali. Maka sekali lagi saya mengapresiasi luar biasa terhadap lembaga ini dan kalian harus bersyukur. Tadi ayatnya sudah saya sampaikan di awal sebelum saya menyampaikan materi ini. Nah, jadi inilah yang harus kita pegangi. Yang pertama yang paling mendasar adalah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yang dalam bahasa Al-Quran disebut haqqa tilawati. Lah haqqa tilawati ini bagaimana? Itulah yang disebutkan dalam surah Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Tartilkanlah Al-Quran itu dengan tartil yang optimal gitu loh. Tartil itu apa? Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tartil itu parameternya begini, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Memperbagus huruf. Lah huruf itu nanti ada haknya huruf, ada mustahiknya huruf. Kalau haknya huruf, huruf itu punya sifat yang bawaan, punya makhraj masing-masing. Jangan dipindah-pindah. Karena bahasa Arab termasuk bahasa yang sensitif. Begitu pindah, hurufnya pindah, yang bunyi pindah, maka maknanya bisa pindah. Contoh, ada orang difase-fasekan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya. Lu kan parah ini. Mestinya shin ala ashrafil anbiya, yang maknanya adalah mudah-mudahan sholawat dan salam tetap terlimpah kepada paling mulianya para nabi dan utusan, yaitu Rasulullah Muhammad. Itu kalau shinnya ganti sin, maka sin itu maknanya bisa orang yang melampaui batas, orang yang berlebih-lebihan. Lu kan parah ini. Masa nabi disebut asrafil anbiya? Kalau diganti shad ala asrafil anbiya juga keliru. Kenapa? Orang yang jadi asraf itu apa namanya? Menyimpang. Kan jadi maknanya beda. Inilah pentingnya bahasa Arab, urgensi bagaimana kita ini mempelajari Al-Quran. Maka tajwidul huruf. Lalu huruf ini kalau terkait dengan mustahiknya, huruf itu ketika ketemu dengan huruf lain, maka muncul ahkam, ahkamul huruf. Ada hukum nun mati dan tanwin, ada hukum mim mati. Ini nanti akan disampaikan oleh dalam program mentoring, tapi bukan dalam pembukaan. Ini kan baru pembukaan aja. Jadi semangatlah kalian semua ini untuk mengikuti program ini, karena disinilah modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua kata Sayyidina Ali, wa ma'rifatul wuquf, tahu di mana tempat berhenti yang tepat. Karena berhentinya beda, maknanya bisa berubah. Ini urusan wakaf dan ibtidak. Di mana kita berhenti, di mana kita memulai dari ayat yang kita baca. Sedikit lagi, tinggal berapa menit waktunya? 5 menit. Oke, sedikit lagi. Lalu tugas kita yang kedua, apa kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Tadi mampu membaca dengan baik dan benar, ini poin yang pertama. Maka poin yang kedua adalah Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Na'udzubillah. Di ayat yang lain, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah, yang kitab ini penuh barokah. Untuk apa? Liyadabbaru, agar mereka mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, dan agar para ulul albab cerdik cendikia termasuk para mahasiswa agar mampu memetik hikmah, memetik pelajaran dari ayat Al-Quran itu. Jadi yang kedua adalah tugas kita adalah tadabbur. Tadabbur ayat
itu secara ringan, secara sederhana, paling pertama yang kita lakukan adalah kita melihat terjemah. Tapi jangan kemudian hanya berbekal terjemah lalu kemudian Anda sampean memastikan sebuah hukum berangkat dari Al-Quran. Belum. Karena terjemah itu hanya membantu pemahaman kita. Untuk tingkat lebih lanjut gimana? Kita mengkaji tafsir-tafsir. Karena kita levelnya belum sampai pada level mufassir, maka kita ambil dari kitab-kitab tafsir yang mu'tabar, kitab tafsir yang sudah diakui kredibilitasnya. Ini yang bisa kita lakukan. Kalau tidak bisa membaca tafsir sendiri, inilah pentingnya mengikuti majelis-majelis yang isinya adalah tadabbur terkait dengan ayat-ayat qauliyah, yaitu mentadabburi Al-Quran. Karena orang yang cerdik cendekia itu memadukan dua hal. Itulah yang disebut ulul albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi sama ini dilatih ngaji itu dalam konteks yadhkurunallah. Karena zikir yang merupakan zikir yang utama juga adalah membaca kalamullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dalam membaca tadi ada 3 kategori tadi. Jangan sampai kategori yang ketiga. Kalau kategori ketiga, ini justru yang didapat adalah dosa dan laknat. Na'udzubillah. Karena dia tidak mau belajar. Maka motivasi sampean yang pertama kali ini, kalau saya tahu kok, orang itu tahu bisa mengukur kemampuannya. Bacaan Quran saya ini masih begini, harus ada tekad. Jangan sampai hidup sekali tidak bisa baca Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Lalu yang ketiga yang harus kita lakukan adalah mengamalkan isi kandungan dari ayat suci Al-Quran. Kalau 3 hal ini kita laksanakan, maka disinilah terakhir penutup yang kalau kita kategorikan ketika Al-Quran turun, maka ada 2 kategori. Yang pertama yang disebut dengan ummatud dakwah. Ummatud dakwah itu apa? Ummatud dakwah itu adalah umat sekelompok orang yang disapa, disampaikan Al-Quran, diajak dengan Al-Quran. Maka nanti responnya ada 2. Ada respon orang yang mukmin, dia percaya, dia beriman. Respon yang kedua, dia ingkar, dia kafir. Sifatnya kufur, orangnya kafir, tidak mau mengikuti. Itu namanya ummatud dakwah. Kalau sudah masuk kategori ummatud dakwah, yang masuk kategori mukmin, nanti ada ummatul ijabah. Apa ummatul ijabah itu? Itu terkait dengan respon orang beriman terhadap kitab suci kita. Inilah yang disebutkan dalam surah Fatir. Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Ada 3 kategori. Yang pertama, faminhum zalimul linafsih. Apa zalimul linafsih itu? Orang beriman, agamanya Islam, KTP-nya Islam, tapi zalimnya lebih banyak dibanding baiknya. Islam, iya, sholat, enggak. Ya kadang-kadang mek zuhur asar, maghrib lok lah. Isya subuh itu kawanan. Saya kira di tempat lain banyak yang begitu, tapi di Poltek ini insya Allah mahasiswa Poltek subuhnya tidak pernah telat. Ya kecuali yang telat. Isyanya juga begitu. Kadang isya itu keturun, subuhnya kawanan. Karena kata Nabi, sholat yang berat bagi orang munafik itu isya sama subuh. Nek maghrib akeh sing sregep. Zuhur asar ya kadang-kadang sibuk penggawean, akhirnya gak sholat. Sehingga nanti dikhawatirkan di surga itu banyak KTP numpuk, orangnya ndak ada. Kenapa? KTP-nya Islam, tapi orangnya ndak sholat. Sehingga yang masuk surga KTP-nya saja. Pas di absen orangnya ndak ada. Naudzubillah. Jadi zalimul linafsi itu intinya luweh akeh maksiate timbangane taatnya. Naudzubillah. Ini berarti orang yang tidak mengamalkan Al-Quran secara baik. Itulah yang disebut ummatul ijabah. Respons terhadap kitab suci walaupun dia sudah ada label keimanan dalam dadanya. Respon yang kedua yang disebutkan dalam ayat ini, wa minhum muqtasid. Muqtasid itu apa? Muqtasid tengah-tengah. Salat iya, zakat iya, sedekah iya, maksiat jalan terus. Tidak ada usaha untuk mengurangi, naudzubillah. Jadi masih ada keseimbangan. Seimbangan yang model begini itu kurang tepat. Kamu sholat. Tapi nek pacaran, waduh, 1 semester pacarnya ganti 5 kali. Dan itu kalau goncengan sudah ndak ukuran. Naudzubillah. Ingat loh ya, tadi di awal sudah saya sampaikan, Al-Quran itu kitab petunjuk. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, ikuti buku petunjuk. Dan tingkat kerusakan itu tergantung pelanggarannya. Kan begitu.
Lalu tingkat yang ketiga yang paling tinggi dalam ummatul ijabah itu adalah wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, yaitu orang yang sabiqum bil khairat. Artinya apa? Dia ini selalu semangat melakukan kebaikan, bahkan berlomba-lomba. Dan taatnya jauh lebih banyak dibanding maksiatnya. Orang yang tidak maksiat belas itu kan tidak ada. Ono ai, mbok maksiat lisan, ngerasani titik, mbok maksiat melipat, gara-gara browsing nyari tugas materi lalu yang muncul gambar yang lain. Mau nonton YouTube, mau nyari pertandingan Manchester City, ternyata yang keluar City Manchester, kan sudah beda. Jadi ada maksiat-maksiat begitu itu, tapi kemudian kita langsung ingat kepada Allah. Loh, orang yang bertakwa itu kan bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang ketika walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dia segera ingat Allah lalu dia segera memohon ampun kepada Allah. Itu orang yang bertakwa yang baik. Jadi tingkat yang ketiga inilah yang harus kita usahakan, yang harus kita kejar. Caranya dari mana? Mulai kita mengikuti mentoring ini secara serius sehingga bacaan Qur'annya baik, pemahaman terhadap Al-Qur'an baik, dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ini sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Al-Qur'an. Mudah-mudahan ini semua harapan kita dan tentunya harapan kampus termasuk pimpinan di kampus ini, karena semuanya punya tanggung jawab nanti ditanya oleh Allah ketika di akhirat nanti. Maka mari kita ini serius sesuai dengan tugas kita masing-masing, karena apapun yang kita lalui dalam kehidupan ini sesungguhnya adalah harus kita cantolkan untuk akhirat kita, sehingga semuanya bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu beberapa hal, karena terbatasnya waktu mungkin nanti untuk rincian-rincian dari yang tadi masih secara global mungkin insya Allah bisa kita lanjutkan di event-event yang lain. Mungkin dari saya cukup sekian. Tadi katanya ada sesi tanya jawab. Ini saya tutup dengan salam dulu atau enggak? Kita tutup dulu, saya tutup dulu. Oh, tanya jawab. Oke, saya kira itu. Monggo kalau ada tanya jawab, ada pertanyaan dari peserta. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Haji Muhammad Hashim MA. Semoga apa yang telah disampaikan beliau bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, bagi maba yang ingin bertanya, silahkan mengisi link pertanyaan yang tersedia di deskripsi YouTube. Saya ingatkan kembali, bagi maba yang ingin bertanya, silahkan mengisi link pertanyaan yang tersedia di deskripsi YouTube. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari Gina Anifah dari D3 Bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kiat-kiat kita agar dapat fokus belajar Al-Quran? Karena pada saat jadi mahasiswa, fokus kita kadang suka terbelah dua, karena kita juga serius, juga ingin menuntut ilmu. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa. Tema kita pada episode kali ini itu sebagaimana dari panitia yang mungkin semua mahasiswa-mahasiswi sudah paham. Siapkan dirimu menjadi generasi Qur'ani selanjutnya. Ini bagus sekali. Sehingga dari sini bisa kita rinci, kita breakdown dalam pertanyaan tadi itu bagaimana caranya kalau kita ini ingin belajar serius Al-Qur'an. Dan satu sisi kita ini ada tuntutan akademik yang juga banyak. Karena di Politeknik ini tugasnya banyak sekali. Tugas, praktikum, laporan dan seterusnya. Ini cukup padat. Maka sehari semalam itu waktu yang saya miliki, yang panjenengan miliki, yang dimiliki oleh orang-orang sukses sekalipun, sampai orang yang tidak sukses, itu Allah menganugerahkan waktu yang sama. 24 jam. Tinggal bagaimana kita memanage waktu 24 jam itu secara efektif dan efisien. Kalau boleh jujur, mohon maaf, saya tidak nyebut kalian, tapi saya saja. Saya masih lebih sering mengatakan diri saya sibuk, tapi saya masih sempat untuk, mohon maaf,
kadang menonton acara di YouTube, padahal menurut saya acara di YouTube tidak terlalu urgen. Hanya selingan untuk hiburan. Itu tidak terasa 30 menit. Tapi ketika megang Quran, coba, banyak dari kita, termasuk saya, itu yang mengatakan, saya ini sibuk ya Allah. Bahkan sholat yang 5 menit pun kita merasa sibuk. Bahkan ada sebuah adagium bahwa manusia yang paling sibuk itu adalah mahasiswa. Bahkan mahasiswa itu saking sibuknya, ada yang sampai tidak sempat kuliah. Ini saking sibuknya mahasiswa. Nah, sehingga rumusnya bagaimana cirinya? Maka begini, ini untuk siapapun, termasuk untuk saya sendiri. Pertama, untuk Al-Quran, karena kita ini sudah berikrar, yang nanti ikrar itu disampaikan ketika talqin. Nanti kalau kita ini mati, ada talqin begini, annaka radita billahi robba. Sampean gak usah wedi, di dalam kubur nanti didatangi malaikat mungkar nakir. Dan sampean ini sudah berikrar bahwa engkau ridho bahwa Allah itu sebagai Tuhan. Wabil islami dina, Islam sebagai agama. Wabi Muhammadir Rasul, wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasul, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Dan ada satu lagi, wabil Qur'ani imama, Quran itu sebagai imam. Maka yang pertama, tanamkan dalam diri kita Al-Quran bukan sisa waktu. Ini penting. Umpama kita punya waktu ba'da maghrib sampai isya, maka ini untuk Al-Quran, jangan dianggap sisa waktu, yaitu untuk Al-Quran. Ketika sampean sudah mentekadkan diri untuk Al-Quran, jangan diganggu dengan kegiatan yang lain. Sehingga kalau sampean sudah belajar Quran, mulai dari cara belajarnya, entah manggil guru, entah ada mentoring, maka di situ serius, jauhkan yang namanya gadget ini dari diri Anda. Karena sekali Anda mengaji ba'da maghrib sampai isya, di sampingnya ada ini, baru buka mushaf 5 menit, ada WA masuk, maka 10 menit tersita, bahkan bisa lebih untuk yang namanya gawe ini. Cobalah kita ini jujur. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang naudzubillah amilatun nasibah dalam surat Al-Ghasyiyah itu. Kalian tahu maknanya amilatun nasibah? Amilatun nasibah itu apa? Amilatun nasibah menurut sebagian mufassirin itu adalah orang yang kelihatannya sibuk banget pokoknya. Mbo sibuk kerja, mbo sibuk lapo, tapi nanti di akhirat ketika ditimbang amalnya muspro. Kamu ngapain aja bro di dunia selama 60 tahun? Kan begitu. Itu amilatun nasibah. Maka tekad yang pertama, Al-Quran jangan sisa waktu. Kita ini seringkali Quran sisa waktu, sehingga tidak uman, ngerti-ngerti 1 minggu. Ketemu lagi hari Minggu, ketemu lagi hari Senin. Saya nanti ngajinya weekend aja deh, hari Sabtu ketika tugas sudah tidak sibuk. Nanti hari Sabtu weekend di WA temannya, ayo jalan yuk ke Matos, saya ada perlu ini. Mau nggak nganter nggak enak. Lu kan begitu. Jadi ngaji nggak jadi. Maka rumusnya, berikan waktu untuk Al-Quran, bukan sisa waktu. Karena kalau sisa waktu, naudzubillah, jangan-jangan Al-Quran akan membuka dan memberikan dirinya juga sisa waktu kepada kita. Itu yang kita tidak ingin. Kalau Anda ingin Al-Quran memberikan sepenuhnya, maka berikan sepenuhnya untuk Al-Quran. Karena ini modal kita. Tidak lama kok. Masih lebih lama sampai kuliah, masih lebih lama sampai nonton film. Kalau nonton film kalau lagi asik itu 2 jam itu tidak bisa diganggu. Saya kadung asik ini, waduh sampai tisunya itu segini, ini habis. Gini. Itu nonton film loh ya. Coba, bisa nggak kita ini ngaji seperti nonton film? Artinya begini, 2 jam nonton film terasa sebentar. Ngaji Quran 10 menit, itu kaki sudah geringingan. Mentoring juga begitu nanti, diingatkan mentornya begini, itu rasanya udah capek, pengen berdiri aja. Nah itulah yang harus kita rubah paradigma ini dalam diri kita. Karena orang itu harus dimulai dengan cinta. Cinta terhadap kitab suci kita. Karena kalau cinta, maka energi kita akan mengarah kepada apa yang kita cintai. Saya sering mencontohkan, orang nonton bola, kalau suka sekali dengan sepak bola, itu jam 1 malam berangkat, dia bangun tanpa harus nyetel jam beker, dia sudah bangun otomatis, melek biar. Karena dia mungkin suka Barcelona. Tapi kalau orang tidak seneng, masih ditangini kaya apa, diimingnya gak us enakan turu. Qiyamul Lail juga begitu. Kalau orang sudah bertekad, saya nanti ingin bangun malam jam 3 sholat, saya mendekatkan diri pada Allah, maka akan bangun. Tapi kalau enggak, ngelilir tok, butuh jeding diluk, mana balik mana, kemulan mana. Ya ini, sehingga dari mana ngerubahnya?
dari cara pandang kita terhadap kitab suci kita, yaitu Al-Quran tadi itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita, terutama bagi kita yang masih berusaha untuk mempelajari Al-Quran. Baik, pertanyaan yang kedua, yakni dari Ilham Wahyudi dari D4 Akuntansi Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana step awal kita untuk dapat memahami isi atau makna yang ada dalam Al-Quran? Apakah kita sebagai orang awam cukup hanya dengan membaca terjemahan atau ceramah di YouTube, atau ada cara yang lebih baik? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan bagus. Jadi begini, tadi kan saya menyampaikan setidaknya minimal itu ada 3 kewajiban yang harus kita tunaikan terhadap kitab suci kita. Artinya apa? 3 hal ini tidak harus berurutan. Saya nanti mendalami Al-Quran, nanti setelah bacaan saya baik. Tidak harus begitu. Jadi sambil jalan, kita sambil memperbaiki bacaan, kita sambil tetap memahami isi kandungan Al-Quran. Yang paling efektif dan efisien itu adalah dari guru. Jadi kita mengikuti guru, dan guru itu harus tepat. Jangan sampai mengambil salah mengambil guru. Seorang ulama namanya Ibnu Sirin itu sudah wanti-wanti kepada kita. Kata beliau begini, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini terkait memahami Al-Quran, terkait ilmu-ilmu agama, itu adalah bagian dari agama. Maka fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka hati-hatilah kalian, lihatlah dengan teliti dari siapa kalian mengambil agama kalian. Kenapa? Karena kalau kita salah guru, memahami Al-Quran bisa salah, ini muncul pemahaman yang salah gara-gara salah paham. Saya ambil contoh sederhana. Di Al-Quran itu ada surat namanya surat At-Taubah. Sebelum At-Taubah ada namanya surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu turunnya berkenaan, Al-Anfal dan At-Taubah ini, terutama At-Taubah, itu turunnya berkenaan kemurkaan Allah kepada orang-orang musyrik. Sehingga Allah dan Rasulnya itu berlepas diri dari mereka. Orang itu kalau sudah mentok, sesuatu kalau sudah mentok hanya berlepas. Na'udzubillah, ada orang tua yang nuturi anaknya kok ndak mandi-mandi, anaknya masih nuakal. Ujung-ujungnya gini, wis leh, bapak ibu sekarang ndak mau tahu, terserah kamu mau jadi apa. Itu berarti sudah mentok. Bukan berarti lalu anaknya, enak wong tuaku sudah membebaskan aku. Ini namanya anak koplang, ini gak jelas ini. Jadi kalau sudah berlepas itu berarti saking parahnya sudah. Di dalam surat At-Taubah itu ada ayat tentang contoh, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah. Lalu ada ayat yang lain lagi, qatilul musyrikin kama yuqatilunakum kaffah. Kalau ayat ini dilepaskan dari konteksnya, bunuhlah orang-orang musyrik semuanya total sebagaimana mereka membunuh kalian. Lalu kita aplikasikan, iki wong musyrik, iki wong Kristen, iki wong anu, kita bunuh saja. Ini kan tidak tepat. Ayat ini harus konteksnya pas. Ini dalam kondisi perang, yang perang itu baru diizini, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Kalau dalam kondisi damai, tidak begitu. Inilah yang kadang-kadang ada orang yang kemudian salah mengambil guru, sehingga yang diambil itu ayat-ayat yang keras, ayat-ayat jihad begitu, difahami jihad itu hanya perang. Padahal jihad itu konteksnya luas. Kalau zaman Nabi ketika Islam mempertahankan karena diserang dari luar, maka ketika itu jihad itu dalam rangka konteks perang gitu loh. Ini yang menjadi penting. Jangan sampai salah memilih guru. Kalau sampean hanya baca terjemahannya, karena Al-Quran tuh ilmunya banyak sekali. Ada ilmu munasabah, nanti di ayatnya ada am, ada khos. Ini ayat ini umum atau khusus. Belum nanti ada mutlak, ada muqayyad. Ada yang kandungan hukumnya itu qat'iyyut tsubut, ada yang namanya qat'iyyut dalal, ada yang dhanniyut dalal, kan banyak perangkatnya. Loh terus gimana Ustadz, baca terjemahan boleh enggak? Boleh, tapi jangan kemudian terjemahan itu dijadikan alat bahwa Anda sudah menyatakan menguasai isi kandungan Al-Quran. Belum, terjemah itu level paling dasar. Nanti ada tafsir. Tafsir itulah yang disebut, disitulah bisa istikhraju ahkamihi wa hikamihi, itu tafsir.
Saya mau memberi contoh antara perbedaan tafsir dengan terjemah, nanti takut kepanjangan. Tapi intinya begitu tadi. Tetap dimulai terjemah, lalu cari guru yang tepat. Sehingga disitulah kita akan memperoleh pemahaman terhadap kitab suci kita secara utuh. Yang bahaya itu pemahaman parsial tadi itu. Ayatnya dibeda-bedakan. Oh, ini jelas ini perintah Allah. Sekarang tuh banyak zaman akhir itu sekarang. Ada orang mengatakan penafsirannya dia sesuai dia sendiri, karepnya dia, tapi dia mengatakan ini firman Allah dalam Al-Quran. Jadi yang harus dibedakan begini, ayatnya jelas Al-Quran, jelas pasti benar, tapi kadang penafsirannya itu yang membelok. Itulah sebabnya kita ketika berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu memohon agar dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Kalau kita masih dalam rangka membaca, itu berarti godaan ketika membaca. Contohnya apa? Baca sebentar terasa lama, itu godaan setan. Kalau sudah mulai memahami isi kandungannya, berarti godaannya setan ingin membelokkan agar kita memperoleh pemahaman yang tidak sesuai dengan maksud ayat. Karena ayat itu saling berkaitan satu sama lain, kayak puzzle begitu. Nah ini ada rumusnya. Lah siapa yang sudah mendapatkan tahu halal begitu adalah orang-orang yang sudah diakui kapasitas keilmuannya. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i. Makanya jangan sampai kita terpengaruh ada yang mengatakan, ngapain kok kita ini ikut Imam Syafi'i, kok enggak ikut Quran, maka kita kembali ke Al-Quran. Itu slogannya kelihatannya bagus tapi berbahaya. Ujung-ujungnya kalau langsung kembali ke Al-Quran, ternyata yang dipelajari hanya terjemah, padahal itu jauh panggang dari api. Lah ikut Imam Syafi'i itu maksudnya apa? Ya ikut Al-Quran. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu sudah diakui oleh semua ulama bahwa beliau itu bisa mengambil, menggali hukum dari Al-Quran karena punya perangkat keilmuan yang memadai. Itu yang harus dibedakan. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan terjemahan itu lalu dia mengatakan ini Quran yang bicara. Harus diingat, ini penafsiran atau ayat Al-Qurannya. Karena nanti ayat Al-Quran itu ada yang qat'iyyud dalalah, ada yang dhanniyud dalalah. Kalau saya menjelaskannya terlalu panjang nanti. Gampangannya gitulah. Jadi itu bisa berjalan sejalan. Lalu yang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, mengamalkan Al-Quran itu adalah akhlak. Akhlak itu universal. Jadi di mana-mana yang namanya laki-laki perempuan interaksi lalu sampai pada guyon gebuk-gebukan, salaman yang berlebihan dan seterusnya, itu akan membahayakan. Karena Qur'annya sudah mewanti-wanti wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Mungkin bagi yang mbak-mbak salaman dengan cowok biasa, tapi bagi mas-masnya hari ini salaman dengan Siti, besok dengan Sita, besok dengan Situ, itu akan masuk dalam memorinya, dalam benaknya, oh ternyata lebih halus yang Sita daripada Siti. Lu mohon maaf, ini saya buka rahasia laki-laki. Makanya kalian jangan gampang-gampang guyon yang terlalu berlebihan, apalagi juga interaksi antara laki-laki perempuan itu. Ini akan membahayakan. Ini pesan begitu. Oke, terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Ustadz Haji Muhammad Hashim MA. Semoga jawaban tadi bisa bermanfaat untuk kita, terutama bagi adik-adik maba yang bertanya. Memasuki acara selanjutnya, yaitu doa dan juga penutup yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Haji Muhammad Hashim MA. Kepada beliau dipersilahkan. Oke, para hadirin, para hadirat semuanya, dan juga yang hadir secara offline maupun online secara virtual melalui streaming YouTube. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini tadi semuanya menjadi wasilah turunnya rahmat Allah kepada kita, dan senantiasa apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga membuka hati kita yang asalnya boleh jadi tertutup atau yang asalnya boleh jadi terbuka tapi belum penuh, ini kita menjadi semangat untuk mempelajari Al-Quran kalamullah. Bukan hanya pada event pembukaan opening mentoring ini, tapi yang paling penting adalah proses ketika nanti sudah berjalan pembinaan untuk baca Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita semua ditakdir oleh Allah menjadi orang-orang yang senantiasa
akrab dengan kalamnya, yaitu bersama Al-Quran. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin, wa nakhussu khususan ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an. Ij'alna wa awladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullaba hadhil jami'ah min ahlil Qur'an wa min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil tuqah, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil syarri wad dhair min yaumina hadha ila yaumin kan. Allahumma ya Allah Allahumma ja'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.